Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Zahra Rolanda Saputri dengan NIM K75240068 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas C angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keamanan data dan privasi dalam administrasi digital. Sebelum masuk ke materi, saya akan menyebutkan tentang tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian keamanan data dan privasi digital. Yang kedua, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi ancaman dan risiko kebocoran data. Yang ketiga, siswa mampu menunjukkan langkah menjaga keamanan data. Yang keempat, siswa dapat menerapkan etika digital dan tanggung jawab dalam pengelolaan data. Sebelum kita masuk ke materi utama, coba teman-teman pikirkan dulu ya. Menurut kalian, kenapa sih data perusahaan bisa bocor? Apakah karena sistem keamanannya yang lemah, atau mungkin karena kelalaiannya pegawai sendiri? Sekarang bayangkan, kalau data penting perusahaan seperti laporan keuangan, data pelanggan, atau dokumen internal tiba-tiba tersebar di internet. Apa yang akan terjadi pada perusahaan? Bisa jadi perusahaan kehilangan kepercayaan dari pelanggan bahkan mengalami kerugian besar. Nah, biar lebih kebayang seperti apa kasus kebocoran data itu di dunia nyata, saya sudah menyiapkan sebuah video singkat dari YouTube yang menampilkan contoh nyata kebocoran data pada sebuah perusahaan. Silakan teman-teman perhatikan videonya dengan baik ya. Nanti setelah menonton, coba renungkan. Menurut kalian, siapa yang paling bertanggung jawab terhadap keamanan data di tempat kerja? Apakah hanya bagian IT atau seluruh pegawai juga punya peran yang penting? Oke, setelah melihat contoh nyata tadi, kita jadi tahu ya betapa besar dampak kebocoran data terhadap sebuah perusahaan. Nah, supaya kita bisa mencegah hal seperti itu terjadi, pertama-tama kita harus memahami dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan keamanan data dan privasi dalam administrasi digital. Yuk kita lihat penjelasannya di slide berikut ini. Keamanan data dan privasi dalam administrasi digital adalah upaya untuk melindungi seluruh informasi yang digunakan dalam kegiatan administrasi berbasis teknologi agar tidak disalahgunakan, diubah, atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Dalam konteks administrasi perkantoran, keamanan data ini mencakup perlindungan terhadap berbagai jenis informasi penting, mulai dari data pegawai, surat menyurat, arsip elektronik, hingga dokumen keuangan perusahaan. Tujuan utamanya adalah menjaga agar semua data tersebut tetap aman, utuh, dan hanya digunakan oleh orang-orang yang memiliki hak akses. Jadi, tidak cukup untuk menyimpannya di komputer, tapi juga memastikan bahwa setiap proses administrasi digital dilakukan dengan sistem yang terjaga dan bertanggung jawab. Selain itu, aspek privasi juga sangat penting. Privasi berarti menghormati hak setiap individu maupun lembaga untuk merahasiakan data pribadinya. Dalam pekerjaan administrasi, artinya kita tidak boleh sembarangan membagikan informasi kantor, data pegawai, ataupun dokumen internal kepada pihak luar tanpa izin. Dengan memahami pengertian ini, kita bisa sadar bahwa menjaga keamanan data bukan cuma tugas bagian IT saja, tapi tanggung jawab kita semua yang terlibat dalam kegiatan administrasi digital. Setelah kita tahu pengertian keamanan data dan privasi, sekarang kita bahas jenis-jenis data yang harus dijaga dan tingkat kerahasiaannya ya. Dalam administrasi digital, ada 3 jenis data yang perlu kita lindungi. Yang pertama, data pribadi pegawai, berisi informasi identitas seperti nama lengkap, NIK, alamat, atau nomor rekening. Data ini harus dijaga agar tidak disalahgunakan. Yang kedua, yaitu data internal perusahaan, yaitu data yang digunakan untuk kegiatan operasional kantor, seperti laporan keuangan, notulen rapat, atau rencana proyek. Yang ketiga, data rahasia, yaitu data dengan tingkat perlindungan paling tinggi. Contohnya, kontrak penting, dokumen hukum, atau hasil riset perusahaan. Semakin tinggi tingkat kerahasiaannya, semakin besar tanggung jawab kita untuk menjaganya. Setelah tahu jenis data yang harus dijaga, sekarang kita bahas ancaman apa saja yang bisa membahayakan keamanan data di dunia digital ini.
Beberapa ancaman keamanan data antara lain ada phishing, malware, serangan man in the middle, DDoS, brute force, zero day, social engineering, serangan fisik, dan insider threat. Dari semua itu, yang paling sering terjadi adalah phishing dan malware. Phishing biasanya berupa pesan palsu yang terlihat resmi untuk menipu pengguna agar mau membocorkan data pribadinya. Sedangkan malware adalah program berbahaya yang disisipkan ke dalam sistem untuk mencuri atau merusak data perusahaan. Makanya penting banget bagi tenaga administrasi digital untuk selalu waspada dan tidak sembarangan membuka tautan atau file yang mencurigakan. Nah, setelah tahu caranya, sekarang kita bahas gimana cara melindungi data. Ada 3 metode utama, yaitu pertama, enskripsi data, yaitu proses mengubah informasi menjadi kode supaya tidak bisa terbaca oleh orang yang tidak berwenang. Yang kedua, pemantauan akses pengguna, untuk memantau siapa saja yang menggunakan sistem dan apa saja yang mereka lakukan. Yang ketiga, dua faktor autentifikasi, yaitu lapisan keamanan tambahan seperti verifikasi lewat SMS atau email sebelum login ke akun atau aplikasi. Jadi, 3 cara ini penting banget supaya data perusahaan tetap aman dan tidak bocor. Sekarang kita masuk ke bagian prinsip perlindungan data. Nah, prinsip ini penting banget untuk dijadikan pedoman dalam menjaga keamanan informasi di lingkungan administrasi perkantoran. Ada 3 prinsip utama yang harus selalu kita pegang, yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Pertama, kerahasiaan, artinya setiap data pribadi atau informasi penting harus dijaga agar tidak diakses oleh orang yang tidak berwenang. Prinsip ini membantu mencegah kebocoran data yang bisa merugikan individu maupun perusahaan itu sendiri. Yang kedua yaitu prinsip integritas. Maksudnya, data yang kita miliki harus tetap akurat dan asli seperti kondisi awalnya. Tidak boleh diubah atau dimanipulasi tanpa izin. Kalau data diubah sembarangan, bisa menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan atau merusak reputasi sebuah perusahaan. Yang ketiga yaitu ketersediaan. Ini berarti data harus bisa diakses kapanpun dibutuhkan oleh pihak yang berhak, tanpa adanya gangguan sistem atau kehilangan data. Jadi, 3 prinsip ini, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan, saling berkaitan dan menjadi dasar utama dalam melindungi data perusahaan agar tetap aman, terpercaya, dan mudah digunakan saat dibutuhkan. Nah, berikut untuk etika yang harus dijaga untuk menjaga privasi dalam administrasi digital. Yang pertama, tidak menyebarkan data tanpa izin. Artinya, setiap informasi pribadi maupun kantor harus dijaga dan tidak dibagikan ke sembarang orang. Yang kedua, tidak membocorkan rahasia kantor keluar. Karena menjaga kepercayaan dan nama baik perusahaan itu penting, jadi sebaiknya informasi internal kantor itu tidak dibocorkan ke keluar. Yang ketiga, menggunakan perangkat digital secara bijak dan profesional. Misalnya, berhati-hati saat membuka file atau link yang mencurigakan. Jadi, dengan menerapkan etika ini, kita bisa membantu menciptakan lingkungan kerja digital yang aman dan terpercaya. Oke, sebagai bagian terakhir dari materi ini, kita akan membahas tentang dampak negatif kebocoran data. Kebocoran data bukan hanya soal kehilangan file atau informasi semata, tetapi juga bisa membawa konsekuensi besar bagi perusahaan maupun individu yang terlibat. Dampak pertama adalah kehilangan kepercayaan dan reputasi perusahaan. Ketika data pelanggan, karyawan, atau mitra bisnis bocor ke pihak yang tidak bertanggung jawab, otomatis tingkat kepercayaan publik terhadap perusahaan akan menurun. Lalu, dampak kedua adalah kerugian finansial dan gangguan operasional perusahaan. Saat data bocor, perusahaan biasanya harus mengeluarkan biaya besar untuk memperbaiki sistem keamanan, mengganti infrastruktur digital, bahkan menghadapi potensi denda hukum jika terbukti lalai dalam melindungi data. Tak hanya itu, kebocoran data juga bisa menyebabkan gangguan operasional, seperti sistem yang terpaksa dihentikan untuk penyelidikan atau pemulihan.
Dari dua dampak ini, bisa kita simpulkan bahwa menjaga keamanan data dan privasi digital adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya bagian IT, tapi juga seluruh pegawai, terutama di bidang administrasi perkantoran. Karena ketika satu pihak lalai, seluruh sistem bisa terkena dampaknya. Sekarang, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, yuk kita refleksikan bersama. Sebagai calon tenaga administrasi perkantoran, kita pasti akan berhadapan dengan banyak data penting. Jadi, pikirkan sejenak, bagaimana cara kita menjaga kepercayaan itu melalui perlindungan data, dan langkah kecil apa yang bisa kita lakukan mulai sekarang untuk menjaga keamanan data di lingkungan kerja nantinya. Nah, setelah itu, untuk menguji pemahaman kalian tentang materi hari ini, silakan ikuti kuis interaktif di platform Quizizz. Kuis ini berisi beberapa pertanyaan ringan seputar keamanan data dan privasi dalam administrasi digital yang telah kita pelajari. Jadi, pastikan kalian sudah memperhatikan materinya dengan baik ya. Terakhir, sebagai bagian dari proyek pembelajaran berbasis masalah atau PJBL, kalian akan saya minta untuk mengidentifikasi salah satu kasus kebocoran data yang pernah terjadi di dunia kerja atau perusahaan nyata. Kalian bisa mencari contoh kasusnya dari berita, artikel, atau video yang kredibel. Kemudian, analisislah penyebab kebocoran dan bagaimana seharusnya pencegahannya dilakukan. Melalui kegiatan ini, diharapkan kalian bisa lebih memahami bahwa menjaga keamanan data bukan hanya teori, tapi juga keterampilan dan sikap profesional yang wajib dimiliki di dunia kerja digital saat ini. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.